أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memanggil umatnya, memanggil hambanya dengan seringkali dua panggilan. Yang pertama ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah panggilan ini maka datang perintah yang berbeda. Setelah ada panggilan ini, Allah tunjukkan ketika Allah memanggil manusia seluruhnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Setiap ada ucapan panggilan wahai sekalian manusia, maka setelah itu Allah mengajak manusia berfikir dan merenungkan bagaimana kekuasaan Allah dalam perbuatannya. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Rabb itu yang mengatur. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menciptakan, Allah mengatur semua ini adalah rizki untuk manusia. Allah ciptakan langitnya, dari langit Allah turunkan hujan, dari air hujan turun ke tanah, kemudian tumbuh tumbuhan, dimakan oleh hewan-hewan ternak gemuk, yang makan manusia. Dari hasil lautnya yang makan manusia. Dari nelayannya Allah tundukkan laut supaya para nelayan bisa berlaut. Kalau Allah tidak tundukkan laut, Allah tidak tundukkan angin,
maka manusia tidak bisa, nelayan tidak bisa mencari ikan. Setelah Allah tunjukkan semua kemampuan Allah di hadapan manusia, baru setelah itu Allah perintahkan supaya mereka beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia, tidak membiarkan manusia hidup seenaknya. Ma'asyiral muslimin, di sekeliling kita ini banyak alat-alat canggih. Ketika dibeli, yang membeli pertama kali melihat, tidak akan dinyalakan terlebih dahulu. Dilihat aturan-aturan. AC dilihat aturan, kulkas dilihat aturan, sound dilihat aturan, semuanya dilihat bukunya dulu. Maka setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia mengatur dirinya sendiri, tidak. Allah berikan aturan-aturan, qanun. Allah berikan undang-undang untuk manusia ini supaya tidak sampai rusak fisiknya, tidak sampai sengsara hidupnya. Dan Allah memberikan pilihan kepada manusia supaya memilih. Wa hadainahu an-najdain. Dan kami tunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Kalau mau hidup sengsara, ada jalannya Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Mau hidup senang, ada aturannya dan ada jalannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tentang ayat yang berkenaan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah dalam doanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut kepadaku, maka dia dari golonganku. Kemudian setelah itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca lagi firman Allah tentang Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa menyampaikan kepada Allah terhadap tentang kondisi umatnya. Maka Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa umatku, wahai Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau mengampuni untuk umatku, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah baca dua ayat ini, maka Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, datanglah kepada Muhammad. Allah tahu, tapi Allah memerintahkan Jibril untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, salhu ma yubki. Tanyakan kepadanya apa yang membuat Muhammad menangis. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi mengatakan ya Allah umatku, ya Allah umatku, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sanurdik fi ummatik wa inna lan nasu'ak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi? Bahwasanya wahai Muhammad, kami akan membuatmu ridha dengan keputusanku terhadap umatmu, dan kami tidak akan berbuat buruk kepada umatmu. Lalu ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah membuat Nabi Muhammad ridha terhadap umatnya? Di antaranya adalah mudha'afatul ajr, dilipat gandakan pahala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadits qudsi Allah sebutkan, barang siapa melakukan amal perbuatan baik, maka dalam Al-Quran disebutkan satu perbuatan baik akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Au azid atau au aziyad, atau akan aku lebihkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan barang siapa berbuat buruk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang siapa yang melakukan perbuatan atau pahala satu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung dengan au aghfir, atau aku ampuni. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dengan catatan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan membuat hidupnya di dunia hidup yang layak. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan nanti kami akan memberikan pahala yang lebih besar daripada apa yang sudah mereka kerjakan. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika Nabiullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Wahsy. Wahsy adalah yang membunuh Hamzah pada perang Uhud. Wahsy ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ingin hidup bertetangga denganmu. Maka aku mohon kepadamu supaya kamu memberikan aku jaminan. Ini masih belum masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah katakan, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Wahsy mengatakan, ya Rasulullah, aku masih menyembah selain Allah, aku membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk aku bunuh, dan aku berzina. Maka wahai Rasulullah, jangan-jangan aku tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah janji yang membuat aku tenang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lebih ringan lagi bagi Wahsy, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Apa kata Wahsy? Ya Rasulullah, fala'alli mimman la yasha. Wahai Rasulullah, jangan-jangan aku termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Ini masih ada syarat ya Rasulullah. Masih belum mau pindah ke agama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, yang dosanya sudah kelewat batas, banyak dosa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa kata Wahsy? Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini mendapat jaminan. Maka Wahsy yakin bahwasanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Wahai Rasulullah, apa itu dua hal yang pasti? Yang dimaksud adalah yang pasti memasukkan seseorang ke dalam neraka dan pasti memasukkan orang ke dalam surga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga, pasti. Wa man mata, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dakhalan nar. Ini sudah pasti dan tidak ada tawar menawar. Kalaupun orang yang banyak dosa, Allah katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, artinya meninggal bukan dalam keadaan syirik. Dosa, kita semua berdosa kepada Allah. Tidak ada yang bersih dari dosa. Semua kita berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat untuk kita di malam hari ketika kita banyak dosa di siang hari. Dan Allah menunggu taubat kita di siang hari ketika kita banyak berbuat dosa di malam hari. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Jangan sampai kita beranggapan, oh berarti masih lama. Dilanjutkan lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang sebelum malam yugharghir, sebelum ngorok akan meninggalkan dunia ini. Maka ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa besar dan kecil. Nanti ada hisab dan seterusnya. Maka kalau kita melihat pada ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang menerima lembar amalnya dengan tangan kanannya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab itu Allah menghisab satu persatu. Tidak ada orang yang melihat, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada fulan yang dipanggil, wahai hambaku fulan, kamu melakukan dosa ini. Dia mengatakan, iya ya Rabb. Semua lembaran amal ini dia lihat, dia pegang. Tidak ada satupun yang lepas. Kata Allah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditampakkan di hadapan kalian dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Semuanya akan ditunjukkan dalam keadaan tertutup. Tidak ada orang yang tahu, hanya Allah dengan yang ditanya. Maka Allah tanya satu persatu, wahai fulan, kamu melakukan dosa ini. Wahai fulan, kamu melakukan dosa ini. Hamba mengatakan, iya ya Rabb, iya ya Rabb, iya ya Rabb. Apa yang terjadi? Hamba ini mengatakan, dosaku banyak, amal solehku sedikit. Sehari bacaan Qur'anku hanya beberapa ayat. Terkadang saya tidak baca Al-Quran. Salat sunnah saya tinggalkan. Ghibah setiap hari. Menyakiti orang iya, rasang-rasang, zalim, menipu dan seterusnya. Ditimbang dalam sehari kita, mana lebih banyak amal saleh kita atau amal buruk kita? Kalau Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisab oleh kalian amal-amal perbuatan kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinu, dan timbang. Apa yang ditimbang? Yang ditimbang amal kita akan ditimbang dan badan kita akan ditimbang oleh Allah. Bagaimana badan kita ditimbang? Ada orang yang beranggapan, ya Rasulullah, enak yang gemuk, nanti timbangannya berat di akhirat. Sementara yang kurus timbangannya ringan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan berat timbangan badan kita di hadapan Allah adalah tergantung seberapa banyak kita siksa fisik kita untuk tunduk kepada Allah. Mata kita siksa untuk banyak membaca Al-Quran. Mulut kita siksa sampai kehausan. Kaki kita gunakan berdiri di malam hari, berjalan di tempat-tempat yang Allah ridhai. Maka ini yang menjadikan berat timbangan badan kita di hadapan Allah. Orang yang berpuasa membuat lapar perutnya, haus, dahaga. Maka untuk yang dahaga di dunia ini, Allah berikan surga dengan melalui pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu dari apa? Kenyang dengan air karena minum.
Jadi kalau haus dimasukkan ar-rayyan, itu banyak secara bahasa itu adalah rawiya yarwi, itu adalah kenyang karena minum air. Subhanallah, untuk orang yang berpuasa ini Allah siapkan dari babur rayyan. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, setelah semua amal dibacakan oleh Allah, maka hamba ini mengatakan, hancur saya, celaka saya akan masuk neraka. Tapi karena hamba ini biasa setiap melakukan dosa, dia mohon ampun kepada Allah. Ataupun kalau dia tidak sempat mohon ampun, dia tidak pernah bercerita kepada temannya tentang masa lalunya. Ini nasihat kita untuk teman-teman yang sudah hijrah, sudah 5 waktu di masjid, sudah gemar ikut ta'lim. Tutup masa lalu kita dan jangan berbangga-bangga. Sebelum saya dulu hijrah, saya masih jahiliyah dulu, saya sewaktu masih gemar minum khamar. Tidak boleh. Tidak boleh, karena ini antara dia dengan Allah. Dan di mahkamah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dengan orang ini, satartuha alaika fid dunya, sudah aku tutup aibmu di dunia, karena kamu sendiri tutup. Masa lalu sudah, Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut kalau kita hijrah, kita tinggalkan. Yang dulu pernah minum khamar, berhenti minum khamar. Dulu yang pernah nyabu, berhenti sabu-sabu. Dulu yang pernah merusak kehormatan wanita, berhenti, tobat, mohon ampun kepada Allah. Jangan pernah diceritakan kepada orang, zaman saya dulu masih muda, saya kesini, tidak perlu. Tidak perlu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni ketika kita tobat kepada Allah. Masa lalu kita biarkan masa lalu dan kita memohon ampun. Dan cukup hijrah kita itu, kita akan tersiksa dengan masa lalu kita yang gelap. Tanpa kita ceritakan kepada orang. Ketika kita melihat anak muda, di saat si A ini dulu masa mudanya rusak, di saat masa mudanya dia minum khamar, di saat masa mudanya dia durhaka kepada orang tuanya, di saat mudanya dia menyia-nyiakan istri anaknya, kemudian dia melihat anak seusia dia waktu dia rusak, soleh, banyak baca Quran, banyak hafalan, itu sudah cukup tersiksa. Maka tidak usah diceritakan lagi. Nanti Allah katakan, satartuha alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Setelah itu orang ini membuka lembar amalnya, maka apa yang didapati? Semua amal buruknya diganti oleh Allah dengan amal-amal baik. Karena Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, wahai hambaku, kalau kamu datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, dan kamu bawa dosa seisi bumi, apa kata Allah? Aku akan bawakan kepadamu seisi bumi dengan ampunan. Satu, jauhkan syirik dari diri kita. Jauhkan diri kita ini dari menyembah, memohon kepada selain Allah. Mari kita nyatakan dalam kehidupan kita setelah kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tidak datang ke dukun, tidak percaya dengan ramalan peramal. Itu diantaranya. Tidak usah, apalagi bulan-bulan akhir tahun ini mungkin di televisi ada ramalan-ramalan tahun 2024. Jangan dibuka, karena keras. Larangan Nabi, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang datang kepada dukun atau peramal, paranormal. Kalau dulu datang ke rumahnya, sekarang dengan televisi remote kita mendengarkan, itu sama dengan kita datang ke sana. Kita buka handphone, kita melihat ramalan-ramalan, bukan ramalan cuaca. Cuaca itu hanya perakiraan sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan tentang bulan, bintang, matahari. Tapi masa ramalan-ramalan yang dimaksud adalah bagaimana nasibnya, bagaimana masa depan saya. Ini tidak perlu percaya. Bagaimana Indonesia 2024, apakah kacau? Kemudian di televisi ditayangkan peramal-peramal yang wallahu a'lam apakah dia beriman kepada Allah, yakin dengan hari akhir atau tidak. Yang penting dia peramal. Jauhkan diri kita dari percaya dari ramalan tersebut. Kita membuka saja tanpa kita percaya. Kata Nabi SAW, tidak diterima ibadahnya
selama 40 hari. Salat tetap tapi pahalanya tidak ada. Dan barang siapa mendatangi arrafan atau kahin, kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia sudah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأبدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.